Kali ini gue mau ngebahas sebuah standing desk yang cukup unik karena top table-nya pakai bahan tempered glass yang ngebuat meja ini terlihat lebih premium dan elegan. Tapi di sisi lain mungkin menakutkan buat orang yang awam. Apakah pakai meja dengan bahan kaca ini aman apa enggak? Standing desk ini namanya Rexus Elevate yang dibanderol dengan harga 3,3 juta rupiah ketika review ini dibuat. Dan kalau kalian minat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi, atau langsung bisa belanja aja lewat YouTube Shopping di bagian bawah video ini. Standing desk ini datang dengan box yang cukup besar dan tentunya berat juga mengingat isinya ini ada kaca ya. Dan kalian nggak perlu takut untuk packagingnya karena menurut gua dusnya ini udah aman banget, jadi nggak beresiko rusak ketika pengiriman karena di bagian bawahnya itu udah dikasih semacam corrugated karton yang modelnya honeybee gitu, jadi mestinya aman banget kalau misalnya meja ini terbanting secara tidak disengaja. Untuk pemasangannya juga cukup simple karena dia itu plug and play, terus ditambah juga ada buku panduannya, menurut gue cukup jelas juga. Tapi yang perlu diperhatiin adalah ketika kalian mau naikin top table-nya ke posisi atas dari posisi bawah, yaitu ketika diputar dari bawah ke atas, kalian mungkin butuh bantuan orang lain. Karena kalau misalnya kalian putar mejanya dari bawah ke atas dan nggak sengaja jatuh karena keberatan gitu misalnya, itu mungkin ada risiko untuk mecahin tempered glass-nya. Jadi sebaiknya ketika pemasangan harus dibantu dengan orang lain. Untuk standing desk sendiri punya rangka yang cukup tebal dan punya coating glossy yang menurut gue cocok sama top table-nya yang berbahan kaca. Tulangan tengahnya juga one piece yang agak beda dibandingin Rexus Rush yang pernah gue review sebelumnya yang versi pertama. Sistem motornya juga sama kayak Rexus Rush versi pertama, dimana dia punya satu motor di luar salah satu kakinya dan disambung ke kaki sebelahnya dengan adjustable rod. Motor tersebut nantinya diatur oleh control panel di bagian kanan yang punya 3 preset beserta 2 port USB, yaitu USB A dan USB C untuk charging, dan tentunya tombol naik turun dengan tinggi minimal 72 cm dan maksimal di 118 cm. Ada detail kecil kayak gantungan di sisi kiri dan kanan rangka yang berguna buat gantung topi misalnya, kemudian gantung tas atau goodie bag. Tapi kalau untuk headset menurut gue agak kekecilan dan nggak bisa digantung di sini. Sebelum gue bahas bagian kacanya, ada 3 elemen penting di bawahnya harus gue bahas. Pertama ada frame yang punya bahan dan coating yang sama kayak rangkanya, dan ini jadi kayak semacam list meja gitu dengan lebar sekitar 5,3 cm yang juga sekaligus menyamarkan 2 elemen ekstra di standing desk ini, yaitu sebuah laci meja dengan ukuran 32 x 59 cm yang bisa nyimpan beberapa barang kayak alat tulis, notes, remote, dan barang-barang kecil lainnya, dan satu elemen lagi yaitu papan MDF dengan tebal 12 mm yang ada di sisi kiri dan kanan mejanya, yang selain berguna untuk supaya kacanya nggak bergeser tapi juga jadi sebagai alas dan penguat kacanya. Dan terakhir bagian yang paling penting dari standing desk yang kita bahas ini yaitu kacanya. Kaca yang dipakai di meja ini punya ukuran 120 cm x 60 cm dengan tebal 6 mm. Dan kaca yang dipakai di meja ini bukan kaca biasa, melainkan kaca yang sudah dikasih treatment panas atau yang biasa disebut dengan tempered glass. Dengan menggunakan tempered glass, kacanya ini bisa lebih kuat 5 kali lipat dibandingin kaca yang tidak di treatment atau kaca biasa. Dan sebagai finishing, di bagian bawah kacanya itu dikasih coating warna putih sekaligus untuk nutupin bagian yang dilem ke bagian MDF di bagian bawahnya. Dan untuk sisi-sisi kacanya juga dibuat agak melengkung, jadi kalau misalnya kalian taruh tangan di atas sisi kacanya, tentunya nggak bakalan bikin baret apalagi berdarah gitu. Jadi aman banget untuk bagian sisi-sisinya. Dan untuk contoh penggunaannya, gue bikin setup sederhana pakai meja ini di kamar anak gue, dan kira-kira hasilnya seperti yang kalian lihat. Opsi pertama ini pakai monitor 24 inch dengan speaker Edifier MR4 dengan PC yang ada di sebelah kanan meja. Ini setup standar yang biasa dipakai terutama untuk anak-anak kuliahan yang space-nya itu terbatas untuk di kamar, atau mungkin setup untuk anak-anak sekolah biasanya seperti ini. Gue pun juga dulu sering banget pakai setup seperti ini. Jadi gue bikin setup ini untuk mengeneralisir setup yang biasa dipakai, dan menurut gua ini masih cukup oke, cukup compact, semuanya masih masuk walaupun nggak banyak sisa space di atasnya. Untuk monitor mungkin bisa pakai yang 27 inch, tapi memang agak lebih mepet lagi, entah dia ke speaker lebih mepet atau mungkin speakernya lebih mepet ke ujung dan ke samping PC. Bisa nggak dipakein speaker kalau misalnya mau, mungkin lebih spacey lagi, atau mungkin speakernya bisa diganti ke yang lebih kecil. Dan untuk opsi kedua, PC-nya itu
itu gua taruh di bawah meja, atau misalnya kalian punya drawer IKEA kayak IKEA Alex bisa ditaruh di atasnya. Jadi yang di atas meja itu pure cuman monitor, kemudian ada speaker aja kalau misalnya ada speaker. Setup seperti ini lebih clean, lebih simetris, lebih banyak empty space. Kalian bisa taruh peripheral atau aksesoris di atasnya. Jadi memang agak lebih spacey di meja ini kalau misalnya komputernya ditaruh di bawah atau di atas drawer, atau kalian pakai laptop atau pakai Mac mini gitu. Kemudian gue akan bahas kelebihan dan kekurangan dari meja ini. Pertama untuk dari kelebihannya dulu. Dari looksnya itu menurut gue ini mejanya terlihat lebih elegan tapi tetap minimalis. Dan karena dia pakai tempered glass, tentunya penggunaan tempered glass bakalan lebih long lasting, lebih lama, lebih scratch resistant, nggak gampang baret. Kemudian kalau misalnya ketumpahan cairan, ketumpahan makanan, ngebersihinnya gampang banget. Jadi memang lebih long lasting aja. Kemudian untuk kacanya itu udah sesuai spek, mau naruh monitor 24 in, 27 in, 32 inch menurut gua nggak ada masalah. Dan untuk ngetes sekuat apa meja ini, gua coba duduk di sisi sampingnya yang ada alas MDF-nya, dan berat gua sekitar 80 kilo dan alhamdulillah nggak pecah. Gue sempat deg-degan juga gitu karena kalau kalian pengen beli meja ini tentunya yang kalian khawatirin pasti ke kaca kan gitu. Kuat apa enggak sih gitu. Dan itu aman banget gitu. Tapi untuk duduk di tengah, asumsi gue sih mungkin kuat ya, cuman gue nggak berani aja gitu, lebih ke guanya gitu, nggak berani. Tapi mungkin kalau misalnya beratnya cuma 60 kilo, 50 kilo aja ditaruh di tengah aman, apalagi cuman monitor yang beratnya paling cuma 10 kilo sih. Jadi menurut gue untuk kacanya bisa dibilang cukup safe lah untuk di meja ini. Dan finally karena ini standing desk, gua nggak bakal lupain aspek standing desknya itu bisa naik turun. Untuk motornya itu dia lebih lambat sedikit dibandingin Rexus Rise yang pernah gua review, karena mungkin mejanya lebih berat pakai kaca gitu dibandingin Rexus Rise yang pakai papan MDF biasa. Tapi untuk suara di Elevate ini lebih silent dibandingin yang Rise, karena yang Rise itu lebih bassy, lebih berisik, yang ini lebih high pitch gitu, tapi nggak terlalu berisik dibandingin sama yang Rise yang pernah gue review. Dan untuk kekurangan dari meja ini nggak bisa dipasangin boom arm. Dia nggak bisa karena di bagian sisinya itu ada frame yang agak masuk ke dalam, dan rata-rata boom arm itu bagian kunciannya itu agak pendek, jadi dia mentok nggak bakal bisa masuk. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai mic boom arm kayak gini, nggak bakal bisa di meja ini. Jadi solusinya mungkin bisa pakai Rexus Snare atau Rexus Sora yang model micnya itu pakai desk mount gitu, bukan yang pakai boom arm. Selanjutnya untuk ukuran mejanya ini menurut gua agak cukup kecil dan mepet ya, seperti yang kalian lihat di contoh tadi. Ukurannya cuma 120 x 60 cm. Yang rata-rata sekarang tuh meja itu 140 x 60 cm kayak di Rexus Rise, atau kayak di Rexus Gala 140 x 70 cm. Itu udah jadi ukuran yang ideal banget buat productivity setup yang pakai dual monitor dan lain-lain. Dan finally, walaupun kaca tempered glass itu kuat banget, 5 kali lebih kuat dibandingin kaca biasa, tapi kalau dia pecah, dia nggak retak sebagian gitu kayak kaca-kaca murah gitu, kaca-kaca biasa. Dia tuh kalau misalnya pecah, pecahnya semua gitu. Jadi hindarin penggunaan benda tajam. Kalau benda tumpul jatuh di atasnya, misalnya mouse, keyboard, atau ditonjok sekalipun, kuat-kuat aja semestinya. Tapi kalau ada benda yang tajam, contohnya kayak obeng minus, obeng plus, terus jatuh dan ujung tip yang lancipnya itu kena, sama lah kayak misalnya handphone. Kalau misalnya pas jatuh kena ke keramik mungkin aman, tapi sekalinya kena ke aspal yang ada bagian yang agak tajam-tajam gitu, bisa langsung pecah ya, karena bagian yang tajamnya runcing itu bisa mencahin tempered glass dengan lebih mudah. Jadi hindarin barang-barang tajam kayak misalnya obeng plus, obeng minus, bor dan lain-lain, karena kalau jatuh pecah, dan pecahnya sekaligus semuanya. Walaupun kalau misalnya pecah ya, amit-amit ya pecah gitu, bisa diganti untuk top table-nya aja, karena bagian standing desk bawahnya itu terpisah. Jadi bisa diganti bagian atasnya aja. Itu aja dari gua. Kayaknya semuanya udah gua bahas di sini untuk kacanya terutama. Jadi mudah-mudahan apa yang gua review di sini bisa bermanfaat dan bisa ngeyakinin kalian mau beli meja ini apa enggak. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.